Halo semuanya, selamat datang di konten terbaru di channel YouTube gue, yaitu gue akan membahas atau melakukan review terhadap pertandingan-pertandingan Liga 1 Indonesia. Ya, Liga 1 Indonesia musim ini baru berjalan 2 hari dan gue akan memberikan review terhadap pertandingan-pertandingan tertentu yang gue jelas tonton dan menurut gue seru untuk gue bahas. Hari ini itu ada 2 pertandingan. Yang pertama Persik Borneo dan yang kedua adalah Persija Jakarta menghadapi siapa tadi ya? PSM Makassar. Kita masuk ke pertandingan pertama. Tapi sebelum gue masuk, gue memberikan disclaimer bahwa gue bukan salah satu fans dari klub Liga 1. Gue tidak ngefans dengan klub siapapun. Jadi gue akan kritis dan juga mengkritik klub manapun. Gue nggak peduli klub apapun, dan gue akan puji klub manapun yang menurut gue memang bagus selama gue tonton. Ya, jadi untuk kalian yang baper-baperan, silahkan hilangkan apa ya, menurut gue hilangkan rasa anti kritik. Kalau nggak usah nonton sekalian, karena kalian nggak bakal tahan. Kalau kalian anti kritik, gue kritik klub kalian malah nggak terima, ujung-ujungnya ribut. Gue nggak mau ribut. Ya, gue cuma menyampaikan apa yang menurut gue saksikan terhadap tim-tim Liga 1. Ya, pertandingan-pertandingan Liga 1 kemarin gue impress sekali dengan Persis Solo dan juga Persebaya. Penampilannya dua-duanya ini sangat menghibur gue. Ya, tapi ada juga pertandingan-pertandingan yang membosankan. Contoh pertandingan sebelumnya, Arema lagi. Bali menghadapi PSS, itu boring match menurut gue. Ya. Oke, kita masuk ke pertandingan pertama. Borneo Persik main di kandang Persik. Persik main dengan 4-3-3. Ada Kurniawan Kartika Aji sebagai penjaga gawang. Ini penjaga gawang timnas dulu, bikin blunder di pertandingan kali ini. Terus ada Yusuf Maulana, Hehanusa, Anderson, Lingbo, pemain asing juga, Bayu di tengah, Bayu Oto kalau nggak salah namanya. Ini pemainnya cukup ngotot di lini tengah. Tadi kelihatan begitu menguasai lini tengah dari Persik. Renan Silva, mantan pemain Borneo, dan juga Rohit Chan. Ya, di depan ada Abioso, Supriyadi memanfaatkan kecepatan, 2 winger, dan juga seorang Flavio Silva. Sedangkan Borneo main dengan 4-3-3 juga. Nadeo kembali lagi dari Bali, Fajar Faturrahman, Diego Michel Silverio, dan juga Leo Guntara di belakang. Di tengah ada 2 pemain pivot, Hendro Siswanto dengan Adam Alis. Lili Pali sebagai second striker, bisa gue bilang, dengan Pato. Di kanan ada Puhiri, dan juga ada ini pemain Myanmar, namanya cukup sulit ya, Win Naington. Ya, ini mantan top skor juga dari U19 sampai U16 gitu waktu itu. Nah, jalan pertandingan seperti apa 10-15 menit, gue bisa bilang ini cukup cepat ya intensitas. Bagaimana kedua tim saling menyerang, Persik counter sangat cepat, Borneo pun demikian. Dapat setengah-setengah peluang, tapi memang hanya sekedar masih banyak kesalahan passing lah. Kita maklumi lah, ini pertandingan pertama bagi kedua tim. Dan 15-10 menit itu kan biasanya ya mainnya masih eksplosif, tapi tanpa taktikal yang jelas. Baru setelah itu lebih kelihatan skema permainan. Borneo lebih menguasai, Persik lebih counter. Tapi yang menjadi problem ini adalah peran dari Lili Pali yang sangat mobile memang, tapi terkesan apa ya kalau gue bilang, Lili Pali dengan Pato ini posisinya sejajar, atau Lili Pali seringkali terlalu jauh sehingga wingernya ini tidak mendapatkan opsi untuk melakukan kombinasi. Sehingga begitu juga dengan support dari Faturrahman dan juga Leo Guntara yang menurut gue kurang. Sehingga ujung-ujungnya adalah monoton serangan dari Borneo. Mereka menguasai pertandingan betul, tapi mereka monoton. Tidak ada kreativitas yang berlebih. Ujung-ujungnya crossing. Dan ditambah Persik defense-nya cukup bagus, cukup rapi. Double cover di wing, di tengah pun dikunci pergerakan dari Siswanto dan juga si Adam Alis tidak terlalu liar. Ya, sehingga Borneo tidak bisa create banyak peluang. Ya, sampailah mungkin peluang dari Pato mendapatkan 2 kali momentum, satunya dari free kick yang kena tiang, satunya lagi yang dia menampilkan long ball, ya kan. Habis itu scrimmage si Tun, ya, Nine Tun ini juga dapat peluang tapi mampu diblok. Tapi sisanya juga dia juga terisolir. Dia juga terisolir dengan Anderson yang bermain cukup baik. Sampainya di menit 33 di mana Anderson menarik Lili Pali yang menurut gua harusnya merah.
itu definitely red card, straight red card. Gak usah wasit profesional, kita aja penonton netral sudah bisa memutuskan bahwa itu red card. Karena dia orang terakhir, Lily Pali sudah mendapatkan advantage yang sangat luar biasa. Dia akan one on one dengan penjaga gawang, tapi ditarik, harusnya kartu merah. Gue juga gak ngerti kenapa wasit tidak memberikan kartu merah. Salah satu asumsi gue kenapa wasit tidak memberikan kartu merah adalah ini pertandingan kandang dari Persik, itu masih menit 33. Mungkin dia takut diamuk atau apa, gue juga gak ngerti, tapi itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Jelas akan menjadi evaluasi, tidak boleh diulangi keputusan seperti itu, karena itu sangat merugikan. Dan tidak menunjukkan ketegasan lu sebagai seorang wasit. Wasit itu tegas, lu mau main dimanapun, lu mau main di kandang Persik, kalau pemain Persik memang layak kartu merah, ya lu berikan kartu merah, sesimpel itu. Ini tidak diberikan. Tapi setelah itu, seperti yang tadi gue bilang, serangan dari kedua tim, Borneo mencoba mengurung, tapi serangannya juga terbaca seringkali dari Terence Puhiri. Terence Puhiri juga dijaga oleh dua pemain, dia kesulitan untuk mampu melakukan terobosan-terobosan yang berbahaya. Ujung-ujungnya crossing yang tidak nyampe atau muter-muter di tengah doang, sehingga tidak ada kreativitas di situ. Tidak ada kreativitas. Yang seperti tadi gue bilang, jarak Lily Pali ini terlalu ke depan. Posisi Lily Pali ini terlalu ke depan menjadi penyerang bayangan, bukan playmaker. Sehingga kesulitan juga Borneo untuk mengalirkan bola dari tengah. Yang mereka bisa lakukan adalah ke sayap. Ke sayap di situ di double cover, sehingga mereka tidak mudah. Di tengah pun ya ujung-ujungnya mati. Persik mendapatkan beberapa kali counter attack, tapi seringkali juga salah pengertian. Kelihatan chemistry-nya pertandingan pertama belum bisa jadi parameter, sehingga banyak sekali kesalahan passing ke sini. Renan itu seringkali salah pengertian dengan para winger Abioso maupun Supriyadi. Flavio kelihatan benar-benar bekerja keras sendiri di depan ya, dan sulit juga menghadapi dua center back Borneo yang cukup kokoh di pertandingan kali ini. Jadi pertandingan babak pertama ya seperti yang tadi gue sudah bahas. Masuk babak kedua nggak jauh berbeda Borneo, tapi lebih sedikit menurunkan tempo. Sampailah benar-benar di menit ke, sebenarnya nggak banyak peluang, sampai di menit ke 75 kalau nggak salah. Ya 75 Mateus Pato bisa cetak gol. Itu gol blunder dari Kartika Aji, benar-benar blunder fatal. 1-0. Nah setelah 1-0 yang gue sayangkan adalah Borneo tidak kill the game. Ini yang menjadi kebiasaan buruk, tidak kill the game. Sehingga yang terjadi, Persik keluar lebih bermain oportunis, dapatnya di detik-detik terakhir, dimana ketidakfokusan dari pemain Borneo gagal melakukan jebakan offside. Leo Guntara tertinggal, jadilah gol yang spektakuler dari Anderson yang harus dapat kartu merah, yang justru menciptakan gol yang sangat spektakuler dengan salto, sehingga Borneo harus kehilangan 3 poin. Dan juga Persik terhindar dari kekalahan di pertandingan pertama di kandang ya. Jadi itu untuk pertandingan pertama, good result untuk Persik, tidak kalah. Dan Borneo cukup disayangkan, justru mereka tidak bisa meraih kemenangan yang sudah ada di depan mata, ibaratnya seperti itu, gara-gara tidak fokus, bukan karena kartu merah ya. Ini harus di-clarify. Kita masuk pertandingan kedua, Persija menghadapi PSM. Persija itu tanpa banyak pemain asing. Pemain asing yang mereka mainkan itu cuma satu, namanya Ryo Matsumura dari Jepang. That's it. Kudela tidak ada, Simic tidak ada, Kermencik juga tidak ada. Jadi banyak pemain yang tidak bisa dimainkan, pemain asing. Gua nggak ngerti apa yang terjadi sehingga pemain-pemain asing itu belum bisa dimainkan. Mereka main dengan 3-4-3, tapi kalau kita lihat dari starting 11 itu masih mewah. Andri Tani di 3 center back, Hansamu, Rizky Rido, dari pemain timnas juga, sama Ferrari, pemain timnas junior juga. 4 pemain di tengah, Firza Andika, Hanif, Sabandi, Rizky Fandi, sama Rio Fahmi, pemain timnas juga. Di depan Riko Simajuntak, Witan dengan Matsumura. Jadi sebenarnya not bad secara starting 11, tapi yang menjadi problem adalah mereka memang kehilangan sosok striker. Simic, Kermencik nggak main dua-duanya, nggak ada di bench. Susah juga untuk Thomas Doll. Ya ujungnya Witan dipaksakan sebagai striker. PSM 4-3-3 ya. Penjaga gawang Reza Arya Pratama
Backnya ada Erwin Gutawa, lalu ada Lopez, Yuran, terus ada Tanjung, Akbar Tanjung, lalu ada Safrudin Tahar di kiri, di tengah ada Kenzo Nambo pemain Jepang, ada William Yamplain, lalu ada seorang Ananda Rehan, pemain timnas juga, ya timnas U23. Di depan ada saudara kembar Yance Yakob di kanan kiri, dan juga ada Everton Ribeiro Evertonnya PSM striker. Nah ini menurut gua perbedaannya adalah kedua tim berhati-hati. Di babak pertama kedua tim berhati-hati. Ya kedua tim berhati-hati, saling menyerang sih iya, cuman intensitas itu kelihatan nggak tinggi. Terutama PSM dapat gol di menit awal 12 lewat free kick. Memang ada sedikit dorongan tapi sedikit. Harusnya tidak semudah itu dijatuhkan pemain Persija oleh Kenzo Nambo. Ujung-ujungnya 1-0. Setelah 1-0 ya PSM lebih memainkan tempo. Yang mereka lebih bertahan di babak sendiri, tapi Persija kelihatan mereka sulit untuk menemukan kreativitas di lini tengah maupun di lini depan. Karena kehilangan pemain-pemain yang tadi gue bilang, pemain asingnya tidak bisa dimainkan. Sehingga ujung-ujungnya terisolir lini depan mereka. Rio Matsumara ini salah satu yang cukup eksplosif bermain. Rico pun tidak mendapatkan banyak support. Sehingga monoton Persija. Serangannya gitu-gitu aja. Mutar-mutar yang gak ada bahayanya sama sekali. Sedangkan defense PSM ini cukup baik. Cukup kokoh. Masuk babak kedua, Persija lebih ngegas karena mereka harus mengejar ketertinggalan, dan memang kelihatan mereka sudah bisa masuk. Rico sudah bisa masuk ke kotak penalti. Ada berapa kali peluang dari Firza Andika, ada agresivitas dari Rio Fahmi. Tapi mereka tidak bisa menemukan siapa-siapa di kotak penalti karena tidak ada striker. Witan bukan tipe striker yang menunggu di kotak penalti menangin duel udara, header, enggak. Bayangkan lawannya Yuran Lopez, tingginya 198. Sama Rico Simanjuntak aja katanya beda 38 cm, itu tinggi sekali. Bagaimana Witan harus berduel dengan Yuran Lopez, kan nggak fair. Maka dari itu kesulitan crossing yang dilakukan oleh Rico Simanjuntak, yang biasanya dari Rico Simic maupun Kermencik, sekarang nggak bisa. Jadi finishingnya yang menjadi problem dari Persija. Tapi secara build up, it's okay menurut gua. Berapa kali mereka melakukan kombinasi 1-2 sentuhan di lini tengah yang cukup baik. Tapi yang menjadi problem sekali lagi finishing, karena mereka tidak ada striker. Aji Kusuma masuk, Sandi Arta ini striker juga, tapi nggak banyak membantu juga. Sampai di menit-menit ke 81 Rio Matsumara lewat tendangan jarak jauh, which is a really good goal. Keren banget golnya, benar-benar ke pojok dan kipernya pun diem. Sehingga menurut gue Persija Jakarta di pertandingan pertama belum bisa dinilai karena absennya banyak pemain asing tadi dan tidak ada striker. Jadi kelihatan build up mereka sudah bagus tapi finishing mereka buruk. Ya tidak ada striker. Itu yang menjadi problem. Sedangkan dari PSM gue ngelihat terutama dari segi intensitas mereka tidak bisa pertahankan. Mereka terlalu mundur, membiarkan Persija untuk bermain. Pressingnya pun ya hanya di babak sendiri. Mereka hanya 20% penguasaan bola, which is sangat amat rendah. Kebanyakan mengulur waktu, ya. Tapi satu sama ini sama sekali tidak jelek untuk mereka. Mereka bisa bawa 1 poin dari GBK, sama sekali tidak buruk. Ya justru Persija cukup disayangkan nih, mereka tidak bisa memanfaatkan peluang yang tadi gue bilang. Cukup banyak di babak kedua. Mereka lebih agresif tapi tidak ada finisher. Ya sehingga peluangnya itu ya banyak diblok oleh lini pertahanan dari PSM yang tingginya itu tinggi banget jujur. Sehingga 2 pertandingan yang tadi gue bahas ini dua-duanya berakhir dengan skor yang sama, imbang 1-1. Dan secara kualitas permainan ya kita belum bisa nilai sih di pertandingan pertama. Cuman gue lihat pemain-pemain dari kedua pertandingan ini, 4 tim ini itu masih sangat kelihatan chemistry-nya itu belum terbentuk, ya belum klop. Memang mereka baru ketemu, mereka baru menjalani pertandingan pertama di liga. Jadi kembali lagi gue akan pantau progres dari pemain-pemain ini dan juga klub-klub lain tentu saja.
klub-klub lain juga gue akan pantau, dan gue akan pantau perkembangannya seperti apa, dan itu yang akan gue bahas. Gue akan pilih match-match terbaik, pertandingan-pertandingan yang seru di setiap harinya, supaya gue bisa bahas di konten review Liga 1 Indonesia. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di besok ya, mungkin dengan pertandingan-pertandingan lainnya. Salam sepak bola Indonesia.